bagi kami menyesalkan. Nah, dan sifat Allah 20 itu dibagi berapa? Dibagi menjadi berapa? Dan wujudnya di dalam diri kita ini apa? Sekarang saya mau tanya, kalau memang Anda ada di tubuh saya, Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Hakikatnya yang ada di dalam diri kita apa? Yang ini orang malaikat sebenarnya terlihat jelas oleh malaikat, tarik semuanya, kita kunci keluar, gerak Tuhan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini saya kedatangan salah satu sahabat sedulur pada Desa Pejagat yang menurut saya ini pengalamannya luar biasa ini. Ya, Pak. Dan biasa. Apa biasa di luar ya? Ini alhamdulillah beliau. Bapak dari mana, Pak? Monggo, Pak. Saya dari Jakarta, dari Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Tebet, Jakarta Selatan. Oh, oke. Oh, nah, Ini pakai atau pegang aja? dia pakai enggak apa-apa, pegang enggak apa-apa gitu. Ah iya. Sekali-kali. Masuk YouTube katanya. Tapi beliau memiliki pengalaman yang menurut saya itu banyak ya, pembelajaran bisa diambil, dan beliau datang ke sini pun ingin mengetahui ya, ingin mengetahui tentang apa yang beliau lakukan, beliau dawamkan, beliau dalam kehidupannya itu sering dimintai tolong, dan beliau ingin mengetahui jika itu baik akan ya alhamdulillah, tapi kalau tidak baik ya, kalau buat apa tidak baik di ini ya Pak De ya. Tapi tadi saya penasaran dengan kalimat Bapak yang tentang rahasianya Nur Muhammad itu gimana Pak ceritain? Oh, jadi dalam perjalanan kami itu setiap pertemuan itu kita hanya membahas 1 atau 2 ayat syariat dan hakikatnya. Nah, setelah sekian bulan atau sekian lama itu kita udah memahami tentang hakikat Al-Quran dan diwujudkan yang ada di dalam diri. Mungkin guru mursyid itu mungkin udah bisa menilai, oh orang ini udah siap untuk diangkat gitu. Ibaratnya orang kuliah mungkin di wisuda gitu. Nah, termasuk saya alhamdulillah di wisuda itu tahun 95. Oh subhanallah. Wisudanya tahun 95. Sekarang berarti makanya sekarang cuman di situ dalam perjalanan itu ibaratnya satu buku syariatnya kan jelas kita udah jalankan tiap hari. Tarekatnya satu buku itu nggak kita pelajari semua. Nah, karena apa? Termasuk hakikatnya juga
udah memahami hakikat sebagian, namanya Al-Quran kan banyak, hadis banyak, nggak mungkin kita pelajari semua, tapi nanti itu bisa menemukan sendiri kalau kita udah punya Nur Muhammad, gitu. Nah, terus ya akhirnya menurut pandangan guru mursyid saya itu udah waktunya, udah bisa memahami, makanya alhamdulillah saya hitungannya udah diangkat gitu. Diangkat jadi di situ dalam pemahaman kita atau tujuan kita ini sampai tingkatan makrifat. Masya Allah, ini sampai tingkatan makrifat. Nanti saya dibantu tanya, enggak apa-apa Mas Hamdani, kan tadi sempat ngobrol ya. Nanti dibantu tanya. Oleh karena itu saya silaturahmi ke Sini. para ustadz di padepokan ini. mohon maaf lalu saya ini sebenarnya apa yang saya jalankan itu saya udah yakin. Subhanallah, bahkan di atasnya yakin ya, bisa dibilang hakul yakin dan insya Allah sampai isbatul yakin. Alhamdulillah. Yang dijalankan gitu yang ya. saya jalankan selama ini sebelum datang ke sini. Ya, alhamdulillah. Terus akan tetapi saya punya pikiran selama saya melaksanakan atau mengamalkan ini, menjalankan ini hanya khusus pada Allah. Jadi nggak pernah di situ tuh diajarkan yang tentang untuk ke dunia, kemaslahatan enggak. Namun guru juga waktu itu pernah ngendiko, bahasa halusnya itu semua itu nanti tergantung dari lorongnya masing-masing. Yang penting kita sudah sampai atas dan pelajaran itu dan amalan itu dibolak-balik, ya naik turun. Kita misalnya males buka Al-Quran mengkaji, ya ada orang ceramah kita dengerin syariatnya, kita masuk ke hakikatnya. Nah terus tergantung lorongnya masing-masing itu maksudnya begini, ada orang yang ya cuman dengan cara begini, alhamdulillah orang bisa ngasih cara orang untuk cara mencari rezeki. Atau kebetulan ada orang sakit, dia hanya pakai modal air atau garam dengan bismillah yang kita bisa, itu aja alhamdulillah diijabah oleh Allah gitu. Jadi nggak ada yang khusus untuk kemaslahatan, itu nggak ada. Tujuannya hanya kepada Allah. Yang selama ini kita jalankan gitu. Alhamdulillah, berarti itu peniatan secara lahir sudah bagus, secara lisan ya, niat itu manusia secara lisan terdengar sangat bagus ya, dan alhamdulillah bisa seperti itu, semoga istiqomah. Dan Bapak ini datang ke sini khususnya di Padepokan ini kan, di Padepokan itu kan banyak yang terkena dengan mediumisasi. Ada keinginan untuk mediumisasi dengan apa yang Bapak yakini, seperti itu? Iya. Kenapa? Sudah yakin kok harus dibuktikan dengan medium? Biar tambah. Kalau memang benar, kalau memang yang jalan yang saya tempuh itu memang udah bagus, saya lebih tawadhu lagi. Oh, lebih tawadhu lagi ya. Tapi kalau masih ada kekurangan atau bahkan mungkin salah, mumpung saya masih bisa bernafas. Oh, subhanallah. Ya, benar. Selagi masih ada kesempatan ya. Iya. Tapi apapun nanti hasil dari mediumisasi, entah itu mengatakan Bapak salah, entah itu mengatakan saya terima dengan terbuka hati. Alhamdulillah ya. Karena satu, gaib, bangsa jin itu kadang suka mengadu domba. Iya. Terus bisa berkata benar, tapi kita tidak boleh mempercayainya. Walaupun benar yang dikatakan oleh jin itu benar, tapi kita tidak boleh mempercayai. Cuman hanya sebagai wawasan saja. Iya. Tapi pengalaman Bapak selama melakukan perjalanan di tarik yang di saat ini
Itu punya pengalaman rohani seperti apa itu? Spiritualnya itu, ceritain yang dahsyatnya itu. Iya. Kalau ini pasti kan tadi sampai dengan makrifat ya, ini luar biasa. Ini begini, waktu baru-baru dulu, Iya. memang ibarat orang lagi ini lebih getol-getolnya, semangat-semangatnya. Di dalam tafakur saya, itu sampai saya merasa nggak punya jasad. Masya Allah. Nggak punya jasad. Sampai saya tuh merasa nggak punya jasad. Itu begitu saya sadar azan subuh, itu saya tuh merasa terbungkus cahaya. Dan itu sampai sekarang saya ingin begitu, nggak bisa. Cuman bisa pengen diulang gitu ya. Pengen diulang perasaan seperti itu ya. Iya. Itu yang paling luar biasa. Nah, banyak lagi kalau banyak menurut lagi. ini sih. Tapi ini yang paling berkesan. Iya, sampai sekarang bahkan nggak bakalan bisa lupa itu. Padahal udah puluhan tahun tuh. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Ya nanti ada lagi nggak yang bisa buat motivasi yang lain gitu, pengalaman. Kadang-kadang kita di dalam keseharian itu namanya sifatnya manusia itu masih keburukan kita ini masih tetap ini walaupun kita udah bisa mengendalikan. Di dalam tafakurnya lagi saya di rumah tafakurnya, tapi saya itu merasa di masjid. Dan orang-orang yang semua pada seragam putih, baju bagus-bagus, itu ternyata hanya bercanda ria. Hanya bercanda. Ada yang bercanda, ada yang main semprot-semprotan air, ada yang lari-larian. Nah itu begitu saya tanyakan ke mursyid saya, itu kalau kamu pengen tahu yang sebenarnya, syariatnya, jasadnya dia menghadap pada Allah, tapi hatinya pada sibuk sendiri-sendiri. Oh ya, Masya Allah. Tuh. Ya, Allah Akbar. Jadi gambaran-gambaran ibrah-ibrah. Nah, tapi karena begitu, jadi kadang-kadang kita suka malas ke masjid. Malas ke masjid, kenapa itu? Nah, karena apa? Di dalam hakikat ibadahlah, sholatlah di masjid kamu atau makmurkanlah masjid kamu. Itu kalau dalam hakikat itu yang namanya masjid, namanya kuburan, namanya dunia, itu semua di diri. Jadi kalau kita sholat itu walaupun di mana, berarti kita ini di masjid. Tapi namanya saya juga dekat masjid untuk umumnya ya walaupun sehari itu cuma sekali pas maghrib doang atau kadang-kadang rutin ya dari zuhur, asar, maghrib, kadang-kadang kita ini biar nggak dapat fitnah dari namanya orang Islam nggak pernah ke masjid, jadi kita ini bisa mengerangkul itu. Hablum minan nas juga perlu memang. Iya di situ. Ya semoga nanti ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum mediumisasi, Mas Hamdani? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum mediumisasi? Udah lanjutkan, ya udah. Berarti Bapak ikhlas dengan apa yang nanti akan keputusan atau misalnya hasil dari karena itu ini bisa pembelajaran untuk kita semua. Bapak nanti siap? Fit, yakin? Ya, alhamdulillah. Dia kenapa? Di perut. Insya Allah nanti coba, semoga mendapat ridho dari Allah. Amin. Mendapat ridho dari guru. Amin. Dan bisa bermanfaat untuk banyak orang di luar sana ya. Amin. Karena ditonton banyak orang, diambil hikmahnya yang baik saja untuk video kali ini. Semoga pembelajarannya bisa masuk ke dalam semuanya, khususnya saya pribadi dan yang ada di sini ya. Oke, baik, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang bercahaya nirwana, lalu saya tanya di bumi jatuh dan semua berbeda. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk. Semuanya ruangan ini terbenteng dari pasukan dari jauh ingin madu. Cahaya tidak bisa tombol surat penyusup pasukan itu yang ingin mendengarkan pembicaraan kami semuanya tidak bisa tembus sampai mediumisasi selesai dengan waktu yang tidak kita tentukan.
Tertutup lagi ya, lubangnya tertutup. Kita suaranya langsung tersambung. Dia langsung tertawa. Assalamualaikum harusnya. Dari rangkaian terikat tidak bisa dilepas. Allah. Siapa ini? Assalamualaikum. Sampurasun. Sudah saya tunggu dari tadi di belakang. Nunggu siapa? Nunggu siapa? Apa yang kamu tanyakan semua itu? Kamu sudah mendengarkan berarti? Sudah mendengarkan kami, obrolan kami? Siapa kamu? Orang ini juga sudah tahu. Ya tadi memang ngobrol sama saya bertiga. Siapa? Apa yang kau mau? Ya saya ingin Kamu menanyakan. bodoh sekali datang ke sini. Kamu Saya sudah enak dalam tubuh. sudah enak dalam tubuhnya Bapak ini? Ya, Enggak, saya tanya Anda siapa? Dari golongan apa? kamu tahu. Saya tidak bisa melihat gaib. Kenapa tertawa? Kayaknya senang banget kamu. Ya, tugas saya menyesatkan seluruh manusia yang merasa sudah mencapai Sampai apa? sampai tingkatan. Oh, pantesan kok hawanya setengah panas, setengah dingin saya ini. Coba ngobrol sendiri sama Bapak ini. Tanya, Pak, siapa gitu. Dan kok ada dalam tubuhnya Bapak gitu. Kok bisa kamu ada dalam tubuhnya Bapak ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak jawab salam. Kenapa nggak jawab salam? Saya anak buah Dajjal. Oh, Allahu Akbar. Kamu mau tahu siapa? Selama ini yang bantu kamu bisa apapun saya. Kenapa ada bisa di tubuh orang ini? Ya, itulah tujuan saya, menyesatkan seluruh manusia yang berbodoh semua, yang mengharapkan mencapai tahapan-tahapan, Tapi dia berzikir dan tapi hatinya kotor. berzikir dan beribadah hanya kepada Allah niatnya. Golongan kami lebih tahu niatnya kemana. Coba pastikan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah saya katakan, saya anak buah Dajjal yang akan masuk semua orang yang punya keinginan nafsu. Iya. Tapi kenapa kamu pas Bapak ini masuk ke sini kamu nunggunya di belakang? Daripada saya mau dihajar sama orang sini. Enggak. Orang ini tahu dia mau menghajarnya. Ya untung saja kan kita ngobrol dulu. Alhamdulillah nggak langsung dihajar. Terus yang di perutnya ini kenapa itu? Itu anak buah saya. Anak buah kamu. Nah, Tapi beliau sudah pernah merasakan nikmatnya berzikir sampai diliputi cahaya, sampai gurunya pun mengatakan sampai ke makrifatnya manusia itu ibadahnya. kami lebih paham dan tahu keinginan manusia dengan niat dan nafsunya. Apa yang katakan gurunya itu sama. Beliau juga sama dengan golongan kami dalam tubuhnya.
kami membantu kamu bisa mengobati orang dan sebagainya. Semua itu nafsu. Pasukan kami lebih paham niat seseorang dalam tubuhnya. Oh, iya. Urusannya kalau anak buah Dajjal repot juga ini. Ya, selama ini dia menjalankan zikirnya dan dibimbing oleh seorang guru, dan dia juga menolong orang lain. Ya, itulah ajaran yang diterima dari gurunya. Ya, memang seperti itu. Ya, guru ya pun dari kami yang menyesatkan semua niatnya. Kalau bisa ditanya, saya pengen tanya. Iya, ayo tanya saja. Nggak usah pakai salam. Orang. Iya, langsung aja. Namanya siapa? Wah, kamu punya nama enggak? Oh, udah langsung ikut pinggangnya dikencengin. Enggak, Kenapa dia mau? Kenapa dia jujur? Ya, saya tanya, kenapa kamu jujur? Di sini kok ngomong jujur kamu? Saya sudah terjebak, gak bisa keluar. Kamu tahu berarti di sini? Sekarang Banyak cahaya di sini. Dari sekarang saya pengen nanya, Ya. kalau memang Anda yang ikut di badan saya pengen nanya, sifat Allah 20 adanya di mana? Tidak ada hubungannya sama Tuhan yang kamu sebut-sebut itu. Bagi kami menyesatkan. Nah, dan sifat Allah 20 itu dibagi berapa? Dibagi menjadi berapa? Dan wujudnya di dalam diri kita ini apa? Ada yang Saya ini tujuannya menyesatkan kalian. Kebanggaan, kesombongan, keakuan, itulah kami hadir. Merasa dan merasa. Dan guru kamu itu sudah terpendam dari golongan kami untuk menyebarkan seluruh para pengikut-pengikutnya yang masuk dari golongan saya juga, anak buah Dajjal. Kami lebih tahu daripada manusia. Hati bisa kebaca niatnya. Kamu mengucapkan apapun ajaran itu, kami bisa membaca niat hati kotor, sifat kotor, iri, dengki dan sebagainya. Itu kami masuk. Kalian hanya berteori. Itu tujuan kami. Semakin banyak berteori, hati kotor kami semakin banyak bercokol dan masuk dari kalangan manusia. Mau bertolak belakang. tidak diterima. Anda ini sama Sekarang Bapak. kalau saya memahami, tentunya kalau Anda di dalam diri saya, Iya. pasti ikut memahami. Hatimu gelap, masuklah golongan Iya, kami. iya. Ini bercahaya. Saya tahu mana kebenaran, mana yang masuk golongan kami. Tapi beliau itu mempelajari tentang sifat 20, tentang ketuhanan. Kok sampai ada bangsa kamu, anak bodoh. Saya jadi ingat ini salah satu ustadz di televisi itu, setelah ketemu salah satu ini katanya ada anak bodoh di dalam tubuh ustadz itu. Iya, saya baru ingat. Kenapa bisa seperti itu? Semua itu dari golongan kami lebih banyak berteori, tidak pada membersihkan hati. Kami bisa membaca kegelapan hati manusia-manusia. Hatinya kotor. Hati kotor, sifat-sifat kotor. Kami masuk. Sekarang Kami hadir. saya mau tanya, kalau memang Anda ada di tubuh saya, Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Hakikatnya yang ada di dalam diri kita apa? Lapangan bisa ya. Kalau itu nanti dia sama.
Kamu banyak berteori. Dia memahami teori, memang Kalau saya memahami. bukan hanya teori, bahkan sampai membuktikan, sampai merasakan dan sampai menikmati. Itu proses dia yang dirasakan, proses dia menikmati. Itu siapa di balik itu semua? Kami dengan mudah akan menyaksikan jalan manusia dengan cara-cara yang halus. Kami bisa mudah wujud apa yang jadi keinginan manusia tersebut. Termasuk cahaya itu. Kami baca semuanya. Rasa nikmatnya juga kamu manipulasi. Ya, itulah Apa? Coba ditanyain. bisa Baca ini, terbaca hatinya. Dia belajar ilmu segala macam, tujuannya adalah Apa itu? Makanya bertolak Uang. belakang Korea lupa. Justru saya bisa mengobati orang, Udah nggak mau. bisa membantu orang. Tujuannya hanya uang. Dia uangnya udah banyak. Pak Denny uangnya udah tanahnya luas di mana-mana. Saya orang kere, tapi saya nggak gila ada sama sekali. Saya tuh tujuan ibadah itu untuk ini sekali, bahkan di dalam doa aja saya hanya singkat, panjangkanlah umurku di dalam taat kepada Allah, panjangkanlah umurku dalam taat kepada Rasulullah, panjangkanlah umurku dalam taat kepada ibu dan bapak. Bahkan masalah rezeki belum tentu setahun Dia sekali. tidak meminta untuk rezeki. makanya Ibadahnya ini bertolak belakang, bukan saya nggak menerima. Nah, berbeda ya, Bro. Ya tidak apa-apa. Itu kan hak manusia Iya. ya. Karena tadi omongan awal saya bilang, apapun Saya itu. tahu kelemahan manusia. Apa kelemahan manusia? Materi, duniawi. Duniawi, materi. Apa jangan-jangan kamu membuat rasa dia dalam beribadah, berzikir sampai ketemu dengan rasa yang namanya ma'rifat, tujuannya agar dia merasa jadi wali? Memang tugas saya seperti itu, merasa dan merasa. Yang penting jangan ngaku Imam Mahdi aja. Kemarin datang ke sini ngaku Imam Mahdi kan pusing kita. Imam Mahdi, Wali Kutub, aduh. Yang penting dia mengaku di sini datang mengaku orang kere kan. Alhamdulillah jadi terlalu bebannya nggak terlalu berat. Iya, karena memang udah beberapa tahun ini saya nggak kerja. Dan sekarang kalau kamu ada di bab tubuh orang ini, bapak ini, karena sudah bapak ini sudah datang ke sini dan ingin mengetahui ternyata di dalamnya ada kamu dan ternyata buruk, bahkan lebih buruk, dia tidak mau ada kamu ada dalam tubuh orang ini. Nggak mau, apa mau? Di tubuh bapak. Buat apa? Oh, kirain mau. Buat apa? Saya betah. Sudah saya sesatkan. Ya. Coba, kenapa sampai dia punya keyakinan yang luar biasa? Saya tanya, berapa rusukma yang kamu tawan? Sampai dia memiliki keyakinan yang 5. Aduh. 5. Rusuk. Ya, ruh dan sukma. Manusia itu ada 9 ruh dan 7 sukma. 5 diambil. Sudah saya tidak tahan ini panas di badan orang ini. Ya sudah, makanya tapi kamu keluar dari jasad ini juga. Ya, Tidak bisa. Kenapa? Saya berjanjian dengan gurunya. lo Terikat perjanjian dengan gurunya kok ini yang kena? Nggak ada perjanjian, Nggak ada. nggak ada, sama sekali nggak ada. Tuh. Semakin kamu meyakini gurumu, semakin kami betah. Nggak ada perjanjian. Iya. 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 Karena Itu lebih paham ya. Dalam perjanjian kita ada, tapi bersumpah demi Allah dan Rasulullah tidak akan membuka rahasia ini, rahasia yang mengenai perjalanan yang dinamakan sholat sejati.
Iya, perjanjian ya. Saya nggak tahu perjanjian Iya, dirahasiakan. karena itu. Saya tanya, boleh nggak dia menjawab perjanjian yang dirahasiakan? Iya. Perjanjian dirahasiakan apa ini? Sholat sejati itu. Coba prakteknya bagaimana sekarang berhubung udah begini. Pengen tahu. Kalau kamu udah ada di badan Kamu saya, sudah meyakini guru kamu itu ada perjanjian. prakteknya bagaimana? Yakin dan hakul yakin terhadap gurumu. Sementara gurumu sendiri juga tersesat dari golongan kami dalam tubuhnya. Kuliah udah meninggal. Gurunya udah meninggal. Udah. Sudah. Makanya itu Coba perjanjian saya lihat. berlaku. Ki Ageng itu Jangan sebut nama. Kuliah udah mana? Dia bisa melihat nggak ke alam malak, bisa melihat nggak? Paksa biar bisa melihat gurunya dia. Bisa ya? Kamu bisa melihat kan kondisi gurunya? Udah ditawan golongan kami. Halo. Tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu. Jadi saya juga paham kalau ditawan nama golongan kamu udah pasti inilah. Biar tahu bapaknya. Apa? Yang waktu kita bukan seperti apa. Menurut Kenapa kok Bapak ini meyakini gurunya itu seorang mursyid? Saya mau tanya, kenapa kok bisa sampai ditipu oleh bangsa kalian? Mursyid yang sejati itu yang seperti apa? Saya mau tanya. Menurut pandangan pengetahuan kamu tahu kalau di sini kamu bohong, otomatis kamu langsung terlempar ke neraka. Niat hatinya. Niat Itu yang kami baca. Oh, ya, terus Akan muncul cahaya yang disebut dengan bangsa malaikat musuh kami. musuh kamu. Oke, ya, itu diterima. Terus Dan tidak ada teori tapi praktek. Tidak banyak teori tapi praktek. Kami lebih hafal kalau mengupas Quran. Kami diajarkan oleh Mbah Buyut kami. Jadi mana yang benar, mana yang salah. Manusia yang banyak bodoh, hatinya kotor, hanya mempelajari teori kulitnya saja, hatinya kotor. amalnya dia diberikan oleh seorang guru yang bergelar mursyid. Mursyid diangkat oleh keinginan sendiri harus karena kebersihan hati. Kami lebih tahu hati manusia yang kotor. Kamu berarti tahu proses pengangkatan mursyid yang sejati itu seperti apa? Kami tidak bisa menyebutkan, kami akan kebakar. Sebutkan saja. sekarang prakteknya bagaimana? Praktek dalam apa ini? Dalam perjanjian waktu kita Tanyakan pada dia yang lebih paham. Karena cahayanya sudah menyilaukan mata saya. kalau memang dia di diri saya, Berarti otomatis kalau semua yang nanti saya yang jawab 5 to 5 to berdua. Udah sekarang gini aja, karena ternyata kamu tidak baik yang ada dalam tubuh Bapak ini, saya minta ya buang jauh-jauh. buang jauh-jauh kan. Kamu sudah melakukan perjanjian dengan saya. Perjanjian apa? Saya sudah makan roh kamu enak. Ya anggaplah sedekah nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi Anggap aja ngelawat. Kalau saya, tahu saya. nih, kalau saya, Bang, aku bantu narik dia ke neraka, Bang. Bantu tarik dia ke neraka, Bang. Saya belum selesai tugasnya. Tugas kamu apa? Menjerumuskan dia sampai titik Dia sudah datang ke sini mau memperbaiki semuanya. kebodohan dia. Ya semuanya manusia bodoh. Karena belum ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau. Sudah melakukan perjanjian dengan bangsa kami. itu gara-gara sampai jujur orangnya jadi galau gitu. Iya, dia kamu terlalu jujur dia gelisah.
Karena Selama ini meyakini sampean. iya, meyakini Saya bukan gelisah. Cuman apa semua yang diucapkan itu bertolak belakang. iya, bertolak belakang tidak benar. Itu bukan urusan saya. Karena apa? Tujuan saya hanya menyesatkan seluruh manusia. Perbuatan saya di dalam ibadah, Nah. otomatis tahu. Penting dia tidak merasa jadi wali. Sifat 20 aja yang ada di dalam dirinya itu yang mana? Saya Nggak mau jawab. Berapa para mulia yang belum pernah ditipu model kayak gitu. Apalagi seorang biasa. Saya mau tanya. Iya. Saya jadi ingat kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, cahaya menipu sebagai Tuhan. Kamu salah satunya berarti. Makanya saya nggak bisa narik dia ke neraka sendirian karena dia sudah Biar dia paham. ya Golongan aulia yang pernah ditipu semacam dia. ya golongan para aulia atau ustadz atau kiai yang pernah ditipu oleh bangsa kalian dengan cara seperti ini. Banyak. Contohnya siapa? Seperti apa kisahnya saat kamu menipu? Saat kamu berbicara bohong, otomatis cahaya yang ada di tasbih ini akan memotong-motong kamu. Dia sudah merasa benar. Ya, karena dia memang melakukan Sudah kebenaran. merasa diikuti jamaah lebih banyak. Sudah merasa sakti, sudah merasa bisa mengobati. Banyak jamaahnya. Jamaahnya Karena banyak. kami yang membantu semuanya. Nggak punya jamaah. Satu pun nggak punya. Satu nggak punya. Istri sama anak jamaahnya. Dia tidak tahu latar belakang gurunya. Saya Oh, yang lebih tahu. saya nggak tahu. Memang. Allahu Akbar. Berat juga sih, halus sih antara ilmu dan ilmu. Dia kan ilmu Allah gitu. Tapi tipuannya lebih halus lagi. Ini juga pembelajaran untuk saya, semuanya khususnya. Jangan sampai tertipu. Udah nggak tahu siapa kamu pasukan Azazil. Mang, ayo Mang, tarik Mang. Bu, gimana mau nanya lagi nggak? Nanti saya juga kepanasan, dia juga kepanasan. Satu pertanyaan yang istilahnya meyakinkan, membuat Bapak ini terjawab semua pertanyaan yang ada dalam tubuh Bapak. Silakan tanyakan. Ini kenapa saya nggak bisa keluar ini? Oh, pantesan kamu mau keluar dari tadi. Oh, Kenapa orang ini nahan? alhamdulillah. Salah satu jasad yang kamu tempatin ini itu adalah prajuritnya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Aduh, panas. Apa saya? Apa ya? Nggak tahu apa. Aduh, panas. Ayo, udah terlalu panas. Ada yang mau tanyakan? Udah. Udah. Mang, tarik Mang. Mang, tarik Mang. Saya kok dikunci gini saya. Bebe Pandi nanti bantu dorong tarik ke bumi lapis 10 ya, Be. Bebe dengar suara saya ya. Yuk tarik Mang. Tarik Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 roh dan 7 sukmanya tidak terbawa. 9 roh dan 7 sukmanya tidak terbawa. Yang Nirwana tidak membawa 9 roh dan 7 sukma orang yang saya sentuh. Hanya energi negatif yang keluar. Kurung ke bumi lapis 10 hingga hari kiamat. Efek-efeknya semuanya dikembalikan. Aduh, plastik, Be. Plastik? Enggak. Oh, iya. Bisa. Bisa. Lemes ya? Nah, kalau yang jelek yang masuk begini, kasihan ini memang. Allah Wah, Akbar. tanduknya banyak Pak. Di sini udah bertanduk semua. Untung nggak berbulu ya. Allah Akbar. Untung saya bisa kendalikan. Kalau enggak, Bahaya itu. Lebih dahsyat godaannya orang yang mempunyai titel sekelas Ustadz Kiai. Lebih dahsyat, lebih halus tipu dayanya. Yang menggoda juga bukan sekelas jin ecek-ecek, tapi sudah pasukan Dajjal. Kalau yang menggoda manusia biasa kan hanya jin-jin ini, tapi kalau sudah sekelas titel Ustadz Kiai, saya yakin yang menggoda juga tingkatannya sudah berbeda.
apalagi iya udah apalagi sudah sampai makrifat ini luar biasa yang menggoda anak buahnya. Kan semakin gede ujiannya dan godaannya ya. Semoga video ini bisa diambil hikmahnya. Amin. Dan yang tidak sepaham dengan ini bukan sebagai ini video ini menjustis sebuah kebenaran ataupun siapa yang salah dan siapa yang benar, tidak. Ini hanya sebagai wawasan saja ya untuk kita semuanya. Diambil yang baik saja. Jadi bukan sebagai patokan. Semoga bermanfaat, semoga Bapak bisa menerima ya. Iya. Walaupun tadi Iya. sedikit engkel ya, yang saya paham itu karena kan beliau sudah menjalani keyakinan ini kebenaran selama lama. Jadi tipu daya iblis itu luar biasa halusnya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.